Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Bantul ingin mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, praktek coaching. Izin memperkenalkan diri, saya Haryadi Nugroho dari SD Negeri Lanteng Baru. Saya Abdul Latif dari SMK Negeri 1 Pleret. Saya Eni Lestari dari SD Unggulan Aisyah Bantul. Saya Denis Tianingrom dari SMK Kesehatan Bantul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Lestari, CGP Angkatan 9 dari SD Unggulan Aisyah Bantul. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan coaching dengan rekan saya, Bapak Abdul Latif. Ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Latif. Salam Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, marinya sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya, hari ini akhirnya kita bisa bertemu ya Pak ya. Ya, untuk hari ini sudah tahu ya Pak agenda kita hari ini? Ya, yang jadwal kemarin di supervisi itu ya Pak? Iya betul, Hari ini saya nanti akan menjadi observer Bapak ketika melakukan coaching dengan rekan sejawat. Ya, kira-kira untuk hari ini apakah Bapak sudah mempersiapkan untuk rubrik penilaiannya hari ini? Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah siap. Apa saja Pak kalau boleh tahu yang ingin nanti dikembangkan? Iya Bu, kemarin saya dengan adanya supervisi ini saya berharap dari proses coaching yang saya lakukan nanti ada evaluasi Bu terkait satu bagaimana saya dapat menjadi pendengar yang baik sebagai coach dengan dengan rasa itu, kemudian saya bisa memberikan kehadiran sepenuhnya terhadap coach nantinya sehingga si coach bisa nyaman seperti itu. Poin itu Bu yang bagi saya mungkin sebagai titik yang perlu diobservasi lebih dalam nantinya. Ya, baik. Jadi intinya untuk kompetensi coaching pada hari ini yang ingin dikembangkan tadi mendengarkan rasa ya Pak ya, sama betul. Membuat si coach nanti lebih nyaman begitu ya Pak ya. Baik. Terus untuk kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi ya Pak ya? Jadi kalau terkait dengan kompetensi yang lebih spesifik, saya ini Bu, mungkin di bagian penerimaan, artinya di bagian receive nanti, kemudian di apresiasi, memberikan apresiasi kepada coach, terus yang terakhir mungkin di bagian summary ataupun di rangkuman nanti seperti apa. Rangkuman ya Pak ya. Ya. Baik Pak Latif, kemudian untuk ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa ya Pak ya? Kompetensi yang saya ini gimana Bu? Indikator ketercapaian nantinya hasil dari coaching ini seperti apa yang Bapak harapkan? Saya berharap nanti dari adanya evaluasi dari supervisi ini mampu meningkatkan kompetensi saya sebagai coach sehingga kedepannya saya mampu memberikan layanan coaching kepada teman-teman khususnya rekan sesama guru lebih mendalam lagi dan mungkin lebih variatif lagi nanti. Baik, luar biasa sekali Pak Latif. Boleh Pak dipanggilkan sekarang Ibu ya? Ya, terima kasih. Mohon menunggu sebentar ya Bu ya. Bu, mari. Waalaikumsalam. Sini ya Bu ya? Iya, silahkan. Oke, izin memperkenalkan terlebih dahulu Ibu. Beliau ini Bu Deni, salah satu guru produktif di sekolah kami di mata pelajaran apa? Asisten perawat. Ya, jadi kemarin memang Bu Deni itu sempat menyampaikan langsung kepada saya secara langsung waktu itu ingin berdiskusi terkait dengan sedikit permasalahan yang dialami oleh Bu Deni selama pembelajaran di semester ini.
dilakukan. Ya, terima kasih. Langsung dimulai, Bu. Ya, langsung aja, Bu. Ya. Apa kabar, Bu Deni? Alhamdulillah. Baik, Bapak. Berarti janji saya kemarin yang yang ingin mengajak Ibu berdiskusi bisa direalisasi ya, Bu, ya, hari ini. Iya, Bapak, bisa ketemu sekarang, Pak. Karena kemarin kita belum ada waktu lebih lama untuk saling bertukar pendapat dan lain sebagainya. Nah, harapan saya di sesi ini Ibu bisa menceritakan lebih lanjut terkait dengan apa yang kemarin mau Ibu sampaikan. Iya, Pak. Jadi kemarin kan saya WA sama Bapak ya. Pada waktu pembelajaran saya itu ada satu siswa saya yang belum tuntas mengikuti pembelajaran praktikum dengan jumlah praktikumnya 10 materi, Bapak. 10 materi. Seperti itu, Pak. Oke, Bu. Oke, berarti itu permasalahan itu kan kemarin ya, Bu, ya. Nah, hari ini masih dirasakan, Bu? Masih, Bapak. Jadi siswanya itu belum bisa melakukan praktikum secara lancar sesuai dengan SOP-nya. Berarti pikiran Ibu masih terngiang-ngiang ya? Masih terngiang-ngiang. Gimana perasaannya masih juga masih terbawa? Masih kepikiran, takutnya dia nanti nggak bisa ujian praktek, Pak. Oke, Bu, kalau begitu untuk menindaklanjuti agar nanti proses sharing kita itu berjalan dengan lancar, dengan baik, mungkin alangkah baiknya kalau semisal kalau diperkenankan ini saya minta Ibu untuk bahasanya itu menaruh terlebih dahulu pikiran-pikiran yang menjadi beban Ibu terkait dengan permasalahan kemarin, diletakkan terlebih dahulu perasaan-perasaan Ibu yang masih terbawa mungkin sedikit emosi, sedikit gundah ataupun kecewa terhadap pembelajaran kemarin, mungkin bisa diletakkan terlebih dahulu. Mari kita fokus untuk mencari solusi bersama pada kesempatan kali ini. Gimana kalau seperti itu, Bu? Iya, Pak, saya bersedia. Saya kurang paham ya, Ibu nyamannya seperti apa? Apakah Ibu bisa mungkin menenangkan sejenak, menarik nafas panjang seperti itu? Kalau biasanya kalau saya seperti itu, Bu. Jadi mungkin tarik nafas panjang sejenak, kemudian ditahan, keluarkan perlahan lewat mulut. Tarik nafas dalam ya, Pak, ya. Betul, coba, Bu. Nah, oke. Biar agak sedikit. Betul, Bu. Ya. Oke, Bu. Bisa kita mulai ya, Bu, ya? Ya, bisa, Bapak. Jadi langsung saja, Bu. Ini tujuan kita harus menyamakan tujuan dulu. Dan tujuan Ibu hari ini berdiskusi bersama saya, melakukan coaching ini adalah sebenarnya seperti apa, Bu? Saya tuh harapannya, tujuannya semua siswa saya itu mampu melakukan praktikum sesuai dengan SOP sehingga semua siswa saya lulus USK dengan kompeten. Semua siswa mampu lulus dengan kompeten. Nah, kalau seperti itu tujuannya, kemudian ini, Bu, kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut, untuk saat ini kondisinya Ibu, kira-kira itu kalau di angka 1 sampai dengan 10, posisi ideal bagi Ibu saat ini di angka berapa, Bu? Idealnya kan semua siswa lulus kompeten, berarti saya menaruh angka itu di angka 10, Bapak. Dan saya sekarang ini baru berada di angka 6 karena ada satu siswa saya yang masih ketinggalan, belum bisa melakukan praktek. 6 ya, Bu, ya. Masih jauh, Pak. Jauh ya, Bu, ya. Padahal ini sudah mendekati mau ujian, USK, iya, besok Februari. Lalu kira-kira ini di sisa waktu yang tidak lama ini, apa kira-kira yang menjadikan Ibu bisa yakin, bisa ataupun kekuatan lah, memiliki kekuatan untuk mencapai kompetensi yang Ibu harapkan? Di waktu yang terbatas ini, kekuatan saya adalah usahanya anak-anak dengan saya itu harus sinergi. Jadi kalau saya minta anak, ayo ini silakan dipelajari materinya. Jadi anak-anak sudah saya kasih materi terlebih dahulu, terus silakan latihan dengan teman sebaya. Itu kompetensinya seperti itu, Pak. Baik. Itu untuk menjadi salah satu kekuatan ya, Bu, ya. Lalu di lain daripada itu, kemudian mungkin peluang Ibu untuk untuk menambahkan
sinergitas itu seperti apa bentuknya? Peluangnya kalau saya jadi melihat dengan kondisinya seperti ini, saya tetap dengan harus pemantauan anak-anak ya Pak ya, karena ketika sudah di rumah saya nggak bisa memantau siswa, sehingga ketika di rumah saya WA dengan WA-an secara berkala, bagaimana anak sudah belajar materi ini belum, kalau belum silahkan lihat video untuk praktikum biar bisa mengingat-ingat materi yang sudah dikerjakan. Berarti ada bentuk materi yang bisa diakses, bentuknya video ya? Iya, sudah saya unggah di YouTube Pak. Sudah lama kah mengunggahnya atau baru? Ini sudah 3 bulan yang lalu. Sudah 3 bulan. Dan semua siswa sudah paham ya? Sudah tahu maksudnya? Sudah tahu. Ya. Jadi nanti bisa diputar berulang-ulang pada waktu dia tidur atau lagi santai maem kayak gini kan, nanti bisa sambil dibuka-buka. Baik. Lanjut Bu, jadi tadi kan Ibu menyampaikan bahwa kompetensi yang diharapkan itu siswa bisa 100% memiliki kompetensi yang ini ya, yang maksimal ya. Nah, sampai saat ini dari sejumlah siswa yang Ibu ampu, kira-kira berapa persen Bu yang sudah menguasai kompetensi tersebut dan yang belum? Dari 30 siswa yang sudah saya ampu yang kemarin itu, yang belum mampu melakukan tindakan praktek secara lancar itu ada sekitar 10 siswa Pak. 10 siswa dari 30 orang. 30. Baik. Berarti kan ada 10 siswa yang belum bisa. Ya. Harapannya kan 30 semuanya bisa semua Pak. Baik, betul Bu. Oke, lalu ini Bu, kalau begitu berarti tadi kan Ibu sudah ada video yang membantu pembelajaran siswa, kemudian ada pemantauan controlling lewat WA juga. Lalu sebenarnya yang menjadi hambatan Ibu yang Ibu rasakan itu kira-kira apa Bu? Yang saya rasakan itu dari minat belajar siswa. Minat belajar. Ya, minat belajar siswa itu dia hanya mau belajar pada waktu di sekolah. Kalau udah di rumah, kalau udah wayahe hari Sabtu Minggu pengennya cuma dolan terus kayak gitu loh Pak. Kan saya mumet jadinya Pak. Jadi sebenarnya ini Bu ya, berarti ini kan minat belajar siswanya yang masih rendah untuk 10 anak tadi ya Bu ya. Artinya Ibu kan membutuhkan solusi untuk meningkatkan 10 anak tersebut agar minat belajarnya tinggi, mengikuti teman-temannya tadi ya. Oke. Lalu kira-kira Bu, kalau Ibu sudah tahu tadi ada sekitar 10 anak yang belum memiliki kompetensi, kemudian karena apa? Alasannya karena minat belajar mereka dengan modelnya seperti itu, pulang sekolah intinya pengen main. Ada nggak gagasan atau rencana ide yang sebenarnya sudah Ibu bayangkan untuk mengantisipasi ini? Kok saya jadi kepikiran ya Pak ya? Tadi itu belum kepikiran loh Pak. Jadi kalau pas minat belajar kayak gitu kan saya sebenarnya butuh pendampingan dari orang tua ya Pak. Karena apa? Kalau di rumah kan dia lebih banyak waktu. Kalau di sekolah kan cuma 8 jam. Di rumah kan lebih dari 16 jam ya Pak. Betul. Nah itu kan orang tua perlu pengawasan, perlu mendampingi anaknya, perlu menyampaikan. Jadi mungkin kalau besok ada pertemuan orang tua pas nagih uang itu loh Pak. Nah, cocok tuh Pak kalau mamanya bisa saya memberikan motivasi sama orang tua, pendampingan orang tua. Jadi menyampaikan bahwa ini putrane jenengan itu belum bisa melakukan tindakan ini. Terus kayaknya ada lagi Bu mungkin? Iya, saya juga perlu ada si wali kelas Pak. Wali kelas itu juga perlu nguyak siswanya loh Pak. Nanti kalau belum ke KKM kan juga nggak bisa lulus Pak. Berarti bentuknya apa Bu? Kolaborasi ya? Kolaborasi. Dengan wali kelas sama guru BK. Guru BK-nya kan juga perlu tahu. Guru BK. Nah selama ini Bu, apa yang sudah Ibu lakukan dengan orang tua? Apakah sudah ada tindakan atau belum? Atau dengan wali kelas atau maupun guru BK kira-kira yang sudah Ibu jalankan itu seperti apa? Atau memang belum sampai ke situ?
Kalau yang saya jalankan selama ini kan baru cuman sama teman saya sejawat ya Pak, sama guru produktif ya, yang dengan orang tua, dengan wali kelas, guru PK saya belum Pak. Nah, karena kan hubungannya ini dengan minat belajar ya. So, mungkin saya akan kolaborasi dengan pihak yang baik. Oke Bu, ini tadi Ibu kan menyampaikan bahwa ini sudah mepet waktunya karena menjelang ujian akhir. Nah, otomatis dengan waktu yang tersisa ini kan Ibu perlu menyusun strategi yang ini ya, yang benar-benar efektif bagaimana bisa kolaborasi dengan orang tua, dengan wali kelas maupun guru BK itu bisa berjalan seiringan. Yang kedua, waktunya itu tidak overload dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti apa yang sudah Ibu susun untuk waktu untuk rencananya, schedule-nya? Nah, dengan kayak gini kan saya punya rencana yang step by step dulu ya Pak. Nanti saya akan kolaborasi dengan wali kelas, menyampaikan siswamu loh Bu, ini belum tuntas untuk praktikumnya, minta tolong nanti anak-anak ini dibantu untuk bisa pengawasan sama guru BK. Guru BK kan nanti sama bimbingan karir Pak. Bimbingan karir nanti saya minta tolong pada waktu BK itu masuk ke kelas, silahkan anak-anak dipantau ini belajarnya, dikuatkan untuk bisa masuk kerja di mana, kuliah di mana kayak gitu. Terus minggu depan ya saya mau ikut masuk dalam rapat wali murid dengan sekolah untuk persiapan ujian akhir Pak. Ya, ini kolaborasi dengan orang tua tadi ya. Kolaborasi dengan orang tua, saya akan masuk di dalam rapat tersebut untuk menyampaikan mentoring ataupun nanti parenting. Baik Bu. Artinya Ibu sudah punya setidaknya gambaran bagaimana Ibu bisa menyelesaikan berusaha menuntaskan 10 siswa yang tadi tertinggal tadi dengan kolaborasi baik dengan orang tua, wali kelas maupun juga guru BK dalam waktu yang saya rasa ini terlalu singkat ya Bu ya. Iya, Pak. Semoga nanti tidak berubah arah tiba-tiba ada tugas kemana itu. Nah, kalau memang sudah seperti itu Bu, yang sekarang ini Ibu siapkan sudah dari gambaran Ibu mau kolaborasi dengan orang tua seperti itu, seperti ini dan lain sebagainya. Saat ini Ibu yang perlu disiapkan lebih awal apa kira-kira dari 3 komponen tadi? Saya menyiapkan untuk hasil dari kemajuan siswa dulu ya Pak. Melaporkan hasil kemajuan siswa dari 30 anak itu saya laporkan dengan pihak wali dan nanti untuk rencananya akan saya laporkan kepada pihak murid orang tua. Kemudian akan saya paparkan rencana yang harus dilakukan oleh siswa selama sampai bulan Februari ini untuk mencapai kompeten di USK. Artinya prosesnya tadi Ibu menyampaikan data yang komprehensif terkait dengan kemajuan nilai sampai saat ini Bu ya. Kemudian nanti itu dikolaborasikan dengan wali kelas dan juga guru BK mungkin ya. Nah dari situ kemudian nanti juga disambung disampaikan juga ke orang tua ketika pertemuan, baru dari hasilnya seperti apa kembali lagi ke siswa penekanannya seperti apa. Jadi perlu, kalau saya simpulkan ini berarti kan perlu kolaborasi antar berbagai pihak. Di rumah nanti orang tua yang kontrol, di sekolah ya wali kelasnya, ya gurunya, ya bedanya, seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, kira-kira Bu saya bisa, ini kan saya rasa sudah cukup ya Ibu memiliki rencana seperti ini. Nah untuk bisa membantu Ibu dalam controlling rencana ini, apa yang bisa saya bantu? Yang besok Bapak mengingatkan saya ya Pak, misalkan nanti Bu ini sudah mau mendekati rapat pertemuan wali murid loh, sudah disiapkan belum? Itu nanti mohon Pak Latif nanti bisa mengingatkan saya komitmennya yang mau saya lakukan. Karena apalagi Bu selain itu mungkin? Kira nanti saya mohon bantuannya untuk menyiapkan dari anak-anaknya itu bisa dimotivasi bersama Pak, tidak hanya saya ataupun guru produktif tapi juga dari pihak PK juga. Iya, baik.
Nanti saya juga koordinasikan dengan teman-teman. Ya, Oke. Pak. Dan Oke. Apalagi Bu, mungkin ada tambahan? Sama pihak kepala sekolah itu juga perlu kan. Jadi dari Pak Kepala itu juga perlu ada motivasi kepada seluruh siswa juga. Nggak hanya uyak-uyak bayar ya, Pak. Gitu. Betul. Sampai di sini ada yang mungkin masih tertinggal Bu kira-kira? Cukup Pak. Saya jadi sekarang Gimana? jadi Pak. Jadi plong. Oke. Ini saya belum tanya loh ini. Jadi sudah. Sebenarnya saya tadi mau tanya kira-kira Bu, setelah obrolan ini apa yang Ibu rasakan? Ternyata Ibu sudah malah jawab sudah plong bener ya. Oh iya Pak. Alhamdulillah. Oke Bu, ini saya akan membantu Ibu dalam tadi mengingatkan, kemudian membantu memotivasi dari tim BK juga, kemudian mungkin ya sesekali ikut menyampaikan ke mediasi ke kepala sekolah juga terkait dengan program Ibu ya Bu. Semoga apa yang tadi menjadi kendala Ibu itu bisa terselesaikan sesuai target. Oke. Masih ada lagi? Mungkin kata-kata penutupan atau gimana? Saya mau ucapkan terima kasih Pak Latif. Tadi sebelumnya tuh saya nggak punya angen-angen mau ngapain Pak, tapi setelah saya tuh ngobrol sama Pak Latif jadi muncul ide dengan bantuan Pak Latif ya tadi. Ya, terima kasih banyak Bu. Saya juga cuma manusia biasa. Justru dengan seperti ini kan ternyata sharing itu bermanfaat ya Pak ya. Kemarin saya juga melakukan sharing dengan Pak Kepala Sekolah, juga merasa tercerahkan. Memang kita perlu banyak sharing sama terutama rekan sejawat ya. Oke, kalau memang sudah dirasa cukup, saya terima kasih banyak karena Ibu sudah bersedia untuk tindak lanjut dari obrolan kemarin dan mempercayakan saya sebagai teman Ibu dalam berdiskusi. Semoga apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini bisa bernilai kebermanfaatan bagi siswa khususnya dan juga bagi kita semua sekolah ini. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada tambahan lagi, mungkin bisa dipersilakan Ibu ya. Ini sudah selesai Bu. Mohon izin Bapak, ya. Ibu, saya permisi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik Kak Latif, terima kasih. Tadi saya sudah mengamati percakapan yang luar biasa ketika Kak Latif sudah melakukan coaching dengan rekan sejawat ya Pak Latif ya. Namun sebelumnya kalau boleh saya sampaikan, tadi bagaimana Pak Latif menilai performa dalam kompetensi diri pada saat proses coaching tadi Pak? Kalau saya menilai diri saya sendiri masih kurang maksimal Bu. Ada beberapa hal yang mungkin ya keterampilan karena mungkin belum terbiasa ya Bu ya memberikan coaching kepada rekan sejawat sehingga masih ada beberapa grogi, sedikit nervous seperti itu Bu. Baik, jadi lebih ke sedikit keterampilan ya Pak ya? Ya. Ya, jadi namun sebelumnya kalau boleh saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak terkait tadi Bapak melakukan proses coaching tadi bersama Ibu Deni. Tadi dari awal saya amati bahwa Bapak sudah luar biasa sekali tadi Pak Latif. Terima kasih Bu. Yang pertama sudah menggunakan alur tirta ya Pak ya, secara runtut, kemudian juga melakukan tadi saya dengarkan juga Bapak sudah membuat ya betul sekali membuat si coach itu nyaman ya Pak ya dengan melakukan mindfulness tadi ya Pak ya. Ya dipaksa nyaman ya merilekskan diri ya Pak ya, tadi udah rileks, udah nyaman, kemudian curhatnya juga mengalir seperti itu. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Latif setelah tadi bisa sama-sama berdiskusi seperti itu? Saya terus terang ini merasa lebih lega Bu, karena kemarin sebelum proses coaching ini dilakukan tadi kan Bu Deni itu kan sempat cerita sama saya besok ya Pak gitu. Terus saya berharap waduh ini besok itu saya benar-benar bisa membantu Ibu Deni atau tidak ya, soalnya saya kan tidak tahu permasalahannya seperti apa. Ternyata ketika sudah tadi mengalir cerita apa adanya secara tidak langsung saya juga bisa memberikan sedikit masukan meskipun sebenarnya itu masih kurang maksimal.
Ya, baik, luar biasa sekali Pak Latif tadi sudah menyampaikan banyak hal. Namun demikian tadi saya sebenarnya juga masih melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan, Pak, terutama dalam pengembangan pertanyaan yang lebih berbobot ya, Pak ya. Jadi supaya pertanyaan dari step 1 ke step yang lainnya itu tidak terlalu cepat dan tidak seperti diberondong pertanyaan begitu ya si Koci ya, Pak ya. Ibu ya. Terlalu cepat ya Bu, temponya ya? Iya, temponya sama pertanyaan-pertanyaannya. Kembali lagi ke pertanyaan awal, seperti itu. Untuk dari diskusi kita kali ini, apakah Pak Latif terbayang bagaimana untuk meningkatkan kompetensi sebagai coach ini pada kesempatan-kesempatan selanjutnya? Kalau menurut saya ya yang jelas perlu melakukan sesering mungkin melakukan coaching kepada teman, baik itu ya teman sesama guru maupun orang lain yang mungkin secara umum tidak bekerja satu instansi ya Bu ya. Jadi itu yang akan menjadikan saya pribadi secara kompetensi, secara keterampilan lebih baik lagi. Seperti itu Bu. Ya, baik. Kalau saya lihat juga Pak Latif sudah sangat bersemangat ya. Benar-benar si Koci itu juga tadi merasa nyaman dan ini memang membuat kita lebih bersemangat lagi, terutama saya saat mengamati tadi ya Pak ya. Dan mungkin kira-kira kapan ini Bapak mau mulai berlatih lagi? Kebetulan ini ada banyak guru yang memang curhat secara pribadi, tapi belum saya jadwalkan untuk lebih spesifik melakukan coaching, hanya saja baru sekedar sharing. Nah, saya berharap ketika mungkin ada tawaran, Pak, ini lebih baiknya kita lakukan coaching saja Pak, agar lebih terstruktur prosesnya, obrolannya itu tidak ngalor gitu. Tapi kan kalau kita melakukan coaching itu kan lebih terstruktur, enggak alurnya, arahnya, tujuannya lebih jelas. Berbeda ketika kita hanya ngobrol ngalor ngidul tanpa arah seperti itu. Ya. Baik Pak Latif. Baik, untuk hasil observasi hari ini akan saya catat ya Pak ya, sebagai hasil dan juga nanti untuk pengembangan pada sesi selanjutnya. Terus kira-kira kapan lagi nih Pak Latif akan melakukan coaching lagi bersama teman yang lain? Mungkin setelah semester ini Bu. Ini kan biasanya ada hasil dari ujian semester ini keluar, kemudian ada beberapa guru. Kalau pengalaman kemarin banyak guru yang merasa ya mengeluh lah karena hasil nilainya seperti ini, terus bingung bagaimana menuntaskannya. Nah itu mungkin kesempatan saya untuk masuk nanti memberikan coaching kepada teman-teman. Iya. Baik, terima kasih Pak Latif. Sama-sama, tentu tadi sudah banyak sekali yang sudah Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih, semoga sukses selalu untuk Pak Latif. Terima kasih juga Bu atas evaluasi, atas masukannya. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu dan pengalaman. Baik, sama-sama Pak Latif. Silahkan Bapak kalau mau melanjutkan aktivitas kembali. Bye.